jangan dipakai buat bonceng janda kompleks sebelah. Sialan kamu. Ya udah, ayo, mumpung jalanan masih sepi, kita gas. Yaudah, ayo. Bentar Kipli. Saya dari tadi di jalan mau nanya, tapi kelupaan. Ini anak-anak yang lain pada kemana sih? Si Acil, Santo, sama Topik. Kok nggak ada yang kelihatan batang hidungnya ya? Halah, boro-boro nganterin Fadil. Mereka mah kagak ada yang percaya kalau saya beneran nekat berangkat ke Jakarta pagi ini. Lah, kok bisa? Ya, semalam pas di kafe kan saya bilang mau pesan tiket. Mereka malah ngetawain saya. Dikira saya cuma gertak sambal atau emosi sesaat doang gara-gara habis teleponan ke aku sama Aziza. Parah bener. Tapi ya wajar sih Kipli. Seorang Kipli yang biasanya jadi maskot mager di pos ronda, tiba-tiba pagi-pagi begini udah berdiri di bandara mau terbang ke ibu kota. Kalau saya jadi mereka, ya juga pasti ngiranya kamu cuma ngawur doang. Nah, makanya lagian jam segini mah mereka bertiga paling masih di kasur, masih menjelajahi alam mimpi masing-masing setelah semalam rapat darurat di pos ronda sampai tengah malam. Ya udah Kipli, berarti kamu udah buktiin kalau kamu bukan sekedar omong kosong. Gengsi bujang kampung Daglok ada di pundak kamu sekarang. Siap Fadil, makasih banyak ya udah mau direpotin pagi-pagi begini. Ditambah lagi warisan alamat kosannya tadi. Yah, santai aja, kayak sama siapa aja kamu. Ingat pesan bapak kamu tadi, jaga diri kota orang. Jangan norak-norak bener pas turun dari pesawat nanti. Buruan masuk sana, bentar lagi boarding tuh pesawat kamu. Siap, kalau begitu saya masuk dulu ya Fadil. Doain misi jemput sinyal hati saya sukses. Selamat pagi, Pak. Wah, si Jalak makin gagah aja nih. Oh, jelas dong. Saya rawat Jalak seperti anak sendiri. Oh iya, Pak. Si Kipli masih pingsan di kamarnya ya. Mau saya bangunin? Ada janji ngopi pagi nih. Lah, Jil, kamu gimana sih? Bukannya si Kipli pergi bareng kalian? Dia kan pamitnya mau ke Jakarta ditemenin teman-temannya. Hah? Jakarta, Pak? Jadi dia beneran berangkat? Ya beneran lah. Tadi pagi dia udah rapi bawa ransel segede karung beras. Katanya mau nyari loker sekalian jalan-jalan di sana. Lah, kamu sendiri ngapain masih di sini? Astagfirullah. Halo, Topik, Santo, darurat nih. Taruhan kita hangus. Sekarang saya lagi di kamarnya Kipli dan ternyata dia udah nggak ada. Bapaknya bilang dia beneran berangkat ke bandara tadi pagi. Hah? Demi apa kamu, Cil? Wah gila, pendekar rindu kampung Daglok beneran unjuk gigi nih. Buset, si Kipli ternyata bisa goblok juga ya kalau soal cinta. Terus dia ke bandara naik ke apa? Ntar saya ceritain di warung. Tunggu saya di sana. Gila kamu Kipli. Beneran nekat nabrak takdir demi cewek Jakarta. Gimana? Si Kipli beneran gak ada di kamarnya kan? Kan saya udah bilang dia udah berangkat tadi pagi. Maaf ya Pak, Acil langsung nyelono masuk tadi. Soalnya, saya lupa kalau Kipli kemarin emang sempat bilang mau berangkat subuh. Saya kira dia cuma bercanda Pak. Halah, kamu ini gimana? Temen dekatnya kok malah nggak percaya. Tapi baguslah, kamu doain temen kamu itu biar dapat kerjaan beneran di Jakarta. Jangan sampai di sana dia malah untang lantung nggak jelas. Iya Pak, pasti didoain. Kalau begitu Acil pamit dulu ya Pak. Ya sudah, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut. Berhenti Fadil. Buset, ngagetin aja kamu Cil. Pagi-pagi begini kamu ngapain di jalan? Kamu habis dari bandara ya Fadil? Jujur aja sama saya. Lah, kok kamu tahu Cil? Wah, telat kamu kalau mau minta oleh-oleh gantungan kunci Monas mah. Pesawat si pendekar rindu udah lepas landas setengah jam yang lalu. Astagfirullah, jadi beneran Fadil kamu yang anterin tuh anak? Kok bisa-bisanya kamu nggak bilang-bilang ke kita di grup? Lah, gimana mau bilang? Si Kipli gedor rumah pagi-pagi buta. Dia datang udah bawa ransel segede gaban.
Katanya kalian pada nggak percaya kalau dia mau nekat ke Jakarta. Malah ditantangin taruhan segala semalam. Aduh, hangus beneran taruhan saya sama Santo. Terus si Kipli ke Jakarta beneran modal nekat doang. Dia mau tinggal di mana di sana? Tenang, disitulah fungsi saya sebagai mantan anak rantau Jakarta. Udah saya kasih alamat sama nomor HP ibu kos saya dulu di Jakarta. Bahkan motor metiknya si Kipli sekarang aman. Saya amanin di rumah saya. Beres semuanya. Ah gila, Kipli beneran bukan kaleng-kaleng kali ini. Ya udah Fadil, saya mau ke pos ronda dulu ya. Si Santo sama Topik harus dengar cerita lengkapnya dari kamu nanti. Ayo bareng kita ke pos ronda. Yaudah, ayo. Saya juga mau pamer ke si Santo. Gimana rasanya jadi kurir cinta pagi-pagi buta. Nah, ini dia 2 kurir informasi kita. Gimana, Cil? Kamu beneran gak ketemu sama Kipli di rumahnya? Ya nggak ada San. Zong kamarnya udah bersih kayak abis kena sapu jagat. Baju terbaiknya dibawa semua. Berarti bener tebakan saya semalam. Si Kipli kalau udah kepentok urusan hati, urat magernya putus seketika. Nih dengerin ya kalian. Kalau bukan karena facemate saya yang melesat kayak jet pagi tadi, mungkin si Kipli udah telat boarding gara-gara kebanyakan drama pamitan sama ayam bapaknya. Lah, beneran kamu yang antar Fadil? Terus motor dia di mana? Jangan-jangan udah dijual lagi. Aman di rumah saya, udah saya kandangin. Lagian si Kipli pinter juga. Dia mikir kalau ditaruh bandara, biaya parkir inapnya bisa buat beli motor baru lagi pas pulang. Wah, Cil, sesuai kesepakatan semalam di pos ronda, berarti taruhan kita hangus ya. Kamu utan mie instan pakai telur plus es teh manis ke saya sama Topik. Iya, tenang aja. Nanti saya bayar ke empon. Iya, tenang aja. Ambil aja di sana, nanti saya bayar. Tapi asli saya masih nggak habis pikir si Kipli di Jakarta mau tinggal di mana coba. Dia kan buta arah kalau di kota gede. Nah, itu dia yang saya khawatirin dari semalam. Modal nekat doang mah bisa kesasar di stasiun. Jakarta itu kota besar. Tenang dulu. Kamu pikir Fadil sebagai alumni anak rantau Jakarta Barat bakal lepas tangan begitu aja? Udah saya kasih alamat kosan murah meriah andalan saya dulu. Malah udah saya teleponin ibu kosnya biar dikasih diskon khusus teman saya. Oh, ya sudah. Kita tinggal tunggu kabar aja dari dia pas mendarat nanti. Minimal si Kipli udah buktiin kalau bujang kampung Daglok itu nggak cuma jago kandang doang. Mari mas, mau ke arah mana mas? Ini Pak, saya mau ke daerah Jakarta Barat. Katanya dekat sama stasiun. Bapak tahu jalan ke alamat ini nggak? Oh, saya tahu banget ini mas. Ini masuknya daerah Palmerah. Mari mas, silakan masuk. Barangnya ditaruh di bagasi aja atau mau dibawa? Saya pangku aja Pak, biar aman. Yaudah, ayo mate. Oh, baru pertama kali main PKV ya mas? Kalau boleh tahu, aslinya dari daerah mana? Iya Pak. Pertama kali ini saya dari kampung Daglok, daerah pesisir sana Pak. Wah, jauh juga ya. Mau nyari kerja atau ada urusan keluarga begitu mas? Hehehe, sebenarnya saya kesini mau nyamperin cewek Pak. Hah? Nyamperin cewek? Maksudnya pacar mas orang Jakarta ya? Bukan pacar juga sih Pak, baru kenal kemarin pas mereka liburan di dekat kampung saya dan kebetulan saya juga di sana. Tapi pas dia balik ke Jakarta, pikiran saya langsung kacau Pak, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Makanya tadi pagi saya nekat beli tiket pesawat, langsung berangkat sendiri ke sini tanpa ngasih tahu dia dulu, biar surprise gitu. Astaga, mas, asli, saya sayang banget sama keberanian Tommy. Tapi jujur, saya doakan dari hati yang paling dalam mas. Perjuangan dan niat baik kamu yang sejauh ini nggak bakal sia-sia. Semoga cewek itu takjub. Dan semoga kalian berdua beneran berjodoh. Amin ya Allah, amin Pak. Makasih banyak ya doanya. Semoga aja dia nggak malah pingsan pas lihat muka saya ntar. Oke Keplik, kamu sudah sampai Jakarta. Nggak ada waktu buat mundur. Langsung telepon aja dah.
Lah, kok Aziza nggak angkat sih?